Bersama Sir Samuel, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal cerita berkaitan dengan bangun ruang sisi datar bagian 3. Setelah sebelumnya kita sudah membahas soal cerita berkaitan dengan bangun ruang sisi datar bagian 1 dan 2 ya. Tujuannya masih sama, yaitu supaya anak-anak semakin menguasai cara-cara menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Dan juga tujuan SER juga supaya serta mengetahui sampai di mana anak-anak memahami pembelajaran hari ini dengan cara anak-anak bisa menjawab satu buah soal yang akan saya berikan pada akhir video ini. Langsung saja ke nomor 1 ya. Volume dan luas permukaan bangun ruang berikut ini adalah, sebelumnya kita tentukan ininya ya, panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya dulu 1, 2, 3. Oke, panjangnya 3. Kemudian lebar sana ya. 1, 2. Berarti lebarnya itu sama dengan 2. Dan tingginya kita hitung ke atas 1, 2, 3. Tingginya berarti sama dengan 3. Oke. Pertama volumenya. Volume itu dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Sama dengan berarti 3 kali 2 dikali tingginya 3. 6 kali 3 sama dengan ya, 3 kali 2 6 kan. 6 kali 3 18, 1. LP ya. LP nya itu sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. 2 dikali panjang kali lebar itu ya 3 kali 2 ditambah panjang kali tinggi 3 kali 3 ditambah lebar kali tinggi 2 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 kali 2 6 ya, ditambah 9 ditambah 6 sama dengan serba ke samping 2 dikali 6 tambah 9 ini 15 tambah 6 21, berarti sama dengan 42 satuan. Dengan demikian volumenya adalah 18 satuan, sedangkan luas permukaannya adalah 42 satuan. Oke, ini adalah contoh nomor 1 ya. Setelah sebelumnya juga kita pernah membahas soal seperti ini, hanya saya menanyakannya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Sebuah kolam ikan mempunyai panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 1 meter. Kolam ikan tersebut berisi air setengah bagian. Berapa liter volume air di dalam kolam ikan tersebut? Jadi isinya cuma setengahnya saja ya. Kuncinya di sini, setengah bagian. Jadi volumenya itu sama dengan setengah, karena ini setengah di panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Ya sebenarnya volumenya itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi ini setengah volume sama dengan setengahnya juga. Karena ya terisiannya setengah, perlu diingat bahwa V sama dengan P kali L kali T. Nah rumusnya. Makanya kalau setengahnya ya berarti cuma ini. Berarti ini 1/2 dikali panjangnya 5 dikali lebarnya 3 dikali tingginya 1. Oke, kita kalikan dulu ini. 5 kali 3 15 kali 1 ya 15 juga ya. Berarti ini 15 1/2 dikali 15 atau sama dengan 15/2. Oke, 15/2 meter pangkat 2 ya. Meter pangkat 3 karena ini volume. Atau ini kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, 15 dibagi 2. Ini 7 ya. 14 sisa 1 ini. Karena ini tidak bisa dibagi maka koma 0 5 10 dan habis. Berarti 7,5 desimeter meter pangkat 3. Oke,
Ini meter pangkat 3 ya. Jadi kalau dari meter pangkat 3 meter ke desimeter, ini kan ada meter ke desimeter. Ini apa ya? Kilometer, dekameter, hektometer. Meter itu turun satu tangga, tapi karena ini pangkat 3. Oke, jadi 5 dikali 1000 dengan 7.500 desa sama dengan 7.500 liter. Oke, itu cara pertama. Kalau anak-anak mau menggunakan cara kedua juga bisa ya, yaitu mengubah dulu menjadi desimeter. Jadi cara kedua ini kuncinya kita ubah dulu semuanya menjadi desimeter. Ya, 5 meter itu kan panjangnya sama dengan 5 meter sama dengan 50 dm. Lebarnya 3 meter sama dengan 30 dm. Dan kedalaman tuh serba tinggi saja ya, 1 meter sama dengan 10 dm. Berarti kalau setengah volume sama dengan setengah dikali 50 kali 30 kali 10 ya. Atau 1/2 dikali 5 kali 3 15 ya. Nolnya 3 sama dengan 15.000 dibagi 2 ya 7.500 dm pangkat 3 sama dengan 7.500 liter. Nah, boleh gunakan yang mana saja, boleh cara yang pertama, boleh juga menggunakan cara kedua. Kalau biasanya kebanyakan orang menggunakan cara kedua ya, karena lebih simpel. Oke, jadi itu cara mengubahnya juga ya, dari meter pangkat 3 menjadi liter. Karena liter itu sama dengan desimeter pangkat 3 ya. Perlu diketahui bahwa liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4, ketiga, sorry. Sebuah kolam renang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter dan dalamnya 1 meter. Luas permukaan. Nah, ini luas permukaan kolam renang ya. Bukan luas permukaan balok. Jadi kalau kolam renang itu tidak punya tutup. Jadi dihilangkan tutupnya. Jadi LP-nya itu LP tanpa tutup ya. Ya, kalau kolam renang ada tutupnya nanti tidak bisa berenang. Oke, LP balok tanpa tutup itu rumusnya panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi. Boleh pakai rumus ini, boleh juga pakai rumus yang satunya, tapi kita gunakan yang ini saja, yang satu saja. Ini panjang lebarnya tidak ada duanya, tidak 2 kali panjang lebar karena yang di atas tidak ada kosong ya, untuk masuknya air, maka yang kita gunakan hanya panjang kali lebar yang alasnya saja. Oke, kita mulai dari panjang kali lebar, berarti ini 10 kali 5 ditambah 2 dikali panjang kali tinggi kali 1 ya, ditambah 2 kali lebar kali tinggi kali 1 ya, tingginya 1 kan. Ini serba dalam kurung saja supaya tidak bingung gitu ya. Oke, ini berarti 10 kali 5 50 ditambah 2 kali 10 kali 1 ya 20 ya, tambah 2 kali 5 10 kali 1 ya 10 juga. Ya. Berarti ini 50 tambah 20 70 tambah 10 80. Berarti luas permukaannya adalah 80 meter pangkat 2. Nah, karena luas permukaannya. Kalau volume meter pangkat 3, kalau luas permukaan meter pangkat 2.
Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Volume suatu prisma segitiga itu adalah 688 cm pangkat 3 ya. Jadi volume ini yang perlu diketahui volumenya. Tinggi prisma tersebut adalah 28 cm. Ya, jadi pertanyaan berapa cm pangkat 3 luas alas prisma tersebut. Kita perlu ketahui volume prisma itu. Buat V saja ya. V sama dengan alas dikali dengan tinggi. Ya, ini luas alas kali tinggi prisma. Di sini diketahui bahwa volumenya itu adalah 2688 ya. Berarti serbuat di sini 2688 sama dengan luas alasnya. Luas alas. Serbuat aja alasnya. Dikali dengan tinggi prismanya itu 28 cm. Nah, kalau ini ya sama saja logikanya seperti ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 3 sama dengan 6 dibagi 2. Seperti itu ya. Nah, ini sama juga, berarti luas alas sama dengan 2688 dibagi dengan tingginya tadi 28. Oke. Jadi rumusnya itu sebenarnya kalau seperti ini, rumusnya itu L alas sama dengan volume dibagi dengan tinggi prisma. Oke, seperti ya, karena ini prisma, jadi ya seperti itu. Kemudian kita coba hitung ini pembagian biasa. 2688 dibagi dengan 28 ya. Oke, ini 26 dibagi 28 tidak bisa, berarti kita harus menggunakan 208. Kalau dikali 10, 280 kebesarannya. Kita coba dikali 9. Kita coba kali 9 ya. 28 dikali 9. 9 kali 8 72. 9 kali 2 18. 18 ditambah 7 25. Oke, berarti kita gunakan 9. 252 pangkat ini. 8 kurang 2 6. 6 kurang 5 1. Terus 8. Oke, 8. 28 kalau dikali 9 tadi 252 kebesaran. Kalau dikali 5, kita coba kali 5 ya. 28 dikali 5. 5 kali 8. Sebenarnya kalau sudah jago hitung tidak mungkin karena 5 kali 8 ya tidak mungkin. 5 kali 2 10 14. Oke, kita coba kali 6. 28 kali 8 kali 6 48. 4. 6 kali 2 12 ya, tambah 4 16. Berarti 6 di sini. 128 dan habis. Berarti jawabannya adalah 96 cm pangkat 2. Oke, berarti luas alasnya adalah 26 cm pangkat 2. Perlu diingat ya, di sini yang diketahui adalah volume dan tinggi. Yang ditanya adalah luas alas. Jadi kalau luas alasnya ditanya, cara menjawabnya seperti ini. Oke, seperti yang saya bilangkan di awal video tadi, saya berikan satu soal. 5 segi 4 memiliki volume. Nah, ini sama kan dengan cara yang tadi itu. Sebenarnya mirip-mirip tapi seakan-akan lah
bantuannya. 5 segi 4 memiliki volume 256. Jika luas alas limas adalah 48, berapa tinggi limas? Oke, saya akan berikan tips, nanti anak tinggal melanjutkan sendiri. Jadi kalau volume limas itu, ini berlaku untuk semua limas ya, itu 1/3 luas alas dikali dengan tinggi limas. Di sini volumenya 256 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tingginya 48. Oke. Nah, berarti cara mencari luas alas ini kalau kita kalikan 3 ke sini, 3-nya ke sini menjadi kali ya. Berarti 3 dikali 256 sama dengan luas alas kali 48. Sehingga dengan demikian luas alasnya dengan 3 dikali 256 dibagi dengan 8 sama dengan, oke, ini silahkan dilanjutkan titik. Nah, ini latihannya ya, tinggal menentukan luas alasnya ya. Caranya seperti ini. Kalau limas segi 4 dan limas segi 3 itu sama rumusnya, hanya berbedanya di luas alas ya. Kalau limas segi 4 ya menggunakan rumus luas alas segi 4, kalau segitiga ya gunakan rumus segitiga. Tapi kalau soalnya seperti ini ya kita bisa gunakan rumus umumnya. Itu saja pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat ya. Terus belajar keras supaya kamu semakin cerdas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan. See you everybody and God bless you, my students.